Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anak-anakku yang soleh dan solehah. Kita lanjutkan pembahasan persiapan ujian madrasah fisika kelas 12 MIPA. Adapun soal yang kemarin yang sudah kita bahas yaitu nomor 1 sampai 10. Dan kali ini kita akan membahas soal nomor 11 sampai 15. Yuk, langsung saja kita bahas soal nomor 11. Apa itu soalnya? Dua buah kawat P dan Q disambung menggunakan solder, gitu ya. Luas penampang kedua kawat sama, sementara panjang kawat P 2 kali panjang kawat Q. Nah, di sini ada yang sudah diketahui nih. Panjang kawat P 2 kali panjang kawat Q, gitu kan. Ketika hendak digunakan, ujung Q yang bebas dipanaskan dengan suhu 150 derajat Celcius. Nah, ini ujung Q-nya dipanaskan 150 derajat Celcius. Sementara ujung P yang bebas dijaga 50 derajat Celcius. Nah, apabila konduktivitas termal batang logam P ini setengah kali konduktivitas termal logam batang Q, pertanyaannya, suhu pada sambungan kedua logam tersebut adalah, suhu pada kedua sambungan logam tersebut adalah, untuk mengerjakan soal ini, suhu pada sambungan kedua batang logam itu dapat diketahui dengan, ingat nih ada rumus konsep konduksi ya. Konduksi itu adalah H sama dengan Q kalor per satuan waktu gitu ya. Jadi banyaknya kalor yang diserap, yang mengalir, konduksi ya, per satuan waktu. Apa itu? Sama dengan K konduktivitas termal, di mana K-nya ini konduktivitas termal, A-nya itu adalah luas, T-nya adalah suhu, perubahan suhu gitu ya, L-nya itu adalah panjang gitu. Nah, ini kalau misalkan kita gambarkan seperti ini. Ini TS ini suhu sambungan, TA kita anggap saja suhu Q, B itu adalah P atau P ini Q gitu ya. Nah, maka kita bisa tahu rumusnya itu adalah sini, HP itu sama dengan HQ gitu kan ya. P sama dengan HQ. Nah, kalau kita turunkan lagi rumusnya jadi seperti ini, dimana HP-nya itu adalah KP, konduktivitas termal P, dikali dengan luas penampang P, dikali dengan perubahan suhu pada P gitu kan ya, dibagi dengan panjang logam P, itu sama dengan konduktivitas termal Q, dikali dengan luas penampang Q, dikali dengan perubahan suhu yang ada di batang Q, dibagi dengan panjang Q-nya, panjang batang Q-nya. Nah, sudah kita ketahui kan ya, Kp-nya itu adalah konduktivitas termal P-nya itu, adalah setengah kali konduktivitas termal logam batang Q. Maka di sini Kp-nya adalah 0,5 gitu. 0,5 itu. Di sini ada kata-kata setengah. Setengah kali konduktivitas termal Q. Terus berapa konduktivitas termal Q-nya? Ya, konduktivitas termal Q-nya ya Kq saja. Ya, anggap Kq, konduktivitas termal Q. Kalau konduktivitas termal P-nya adalah setengah atau 0,5 Kq-nya gitu ya, paham ya? Terus kemudian karena di sini luas penampangnya sama, maka bisa kita bagi luas penampang P dengan luas penampang Q, bagi. Karena sama dianggap satu gitu ya. Terus kemudian di sini ada perubahan suhu di P-nya gitu ya. Di P-nya itu misalkan ini P, ini Q gitu ya. P-nya itu suhunya 50 derajat. Nah, 50 derajat Celcius. Terus kemudian Q-nya 150. Nah, misalkan di ujungnya 150 gitu kan ya. Otomatis di sini adalah suhunya itu
mengalir dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah gitu ke sana. Maka otomatis di sini kan suhu campuran. Suhu campuran di sini akan lebih tinggi daripada suhu yang punya P-nya yang di sini kan ya, di ujungnya ini P. Maka perubahan suhunya itu TC. TC itulah suhu campuran atau suhu sambungan dikurangi dengan suhu dari P-nya gitu, yaitu 50 derajat Celcius gitu. Dibagi dengan panjang P. Panjang P-nya berapa? Panjang P-nya diketahui di sini. Panjang P-nya itu adalah 2 kali di sini. Panjang kawat P 2 kali panjang kawat Q di sini. Maka LP-nya itu sama dengan 2 kali L Q gitu. Paham ya? Nah, terus kemudian perubahan suhu di Q itu kan di sini. Maka suhu yang di Q ini otomatis akan berpindah ke suhu campuran ke sini ya, atau akan mempengaruhi suhu P-nya gitu. Maka di sini adalah 150 itu adalah suhu Q-nya, suhu ujung Q-nya 150 dikurangi suhu campuran dibagi L Q-nya gitu. Nah, terus kemudian ketika dihitung di sini kali silang gitu ya. Dikali silang 0,5 TC gitu ya. Pertama kakinya dicoret dulu gini. Nah, kita hapuskan dulu biar gampang. Nah, ini kakinya kita coret gitu kan. LQ-nya kita coret habis. Nah, sekarang 0,5-nya dikali dengan TC. Berapa 0,5 kali TC? Ya, berarti 0,5 TC. 0,5 dikali dengan 50 berapa? 0,5 kali 50 berarti 25 gitu ya. Terus kemudian di sini 2-nya ini dikali silang ke sini. Nah, 2 dikali 150 berapa? 300. Terus kemudian 2 dikali silang ke TC berarti 2 TC gitu. Terus kemudian pindah ruas gitu. Ini pindah ruas ke sini. Yang 25 pindah ruas ke sini gitu ya. 0,5 TC karena tadinya ini min 2 TC-nya negatif ya, pindah ruas jadi positif. Jadi 0,5 ditambah 2 TC sama dengan 2,5 TC. Terus kemudian ini min negatif 25 pindah ruas. Karena pindah ruas awalnya negatif jadi positif, berarti 300 ditambah 25 berarti 325. Sekarang berarti sudah ketahuan tuh TC-nya sama dengan 325 dibagi dengan 2,5. Nah, sama dengan TC sama dengan 130 derajat Celcius. Jadi jawabannya itu adalah yang D. Oke. Bisa ya? Jadi jawabannya yang D, yaitu 130 derajat Celcius suhu sambungan di sini TC-nya. Kita lanjutkan nomor 12. Nomor 12 itu materinya tentang gelombang mekanik. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini ada sebuah gelombang, yaitu gelombang transversal gitu ya. Gelombang transversal itu ciri-cirinya ada lembah dan ada bukit gitu. Di sini ada titik A, B, C, D, E, F, G, H, I gitu. Titik-titik pada gelombang yang sefase gitu. Adalah apa sih yang sefase itu? Sefase itu adalah dua titik yang sefase pada gelombang adalah titik yang berjarak 2N per V, di mana N itu adalah banyaknya gelombang ya. Satu sama lain atau terpisah N gelombang gitu, banyaknya gelombang. Pada gambar tersebut, titik-titik yang sefase adalah A dan E gitu ya. A dan E yang sefase. Terus kemudian B dan F, B dan F. Kemudian C dan H. C dengan salah, bukan H ini. C dengan G. Ya. C dengan G. Gitu ya. Terus kemudian E dan I, E dan I, terus kemudian A dengan I,
A dengan I, terus kemudian D dengan H juga. Kenapa? Kalau misalkan kita runut gelombang ya, gelombang itu kan dari atas tuh bawah gitu kan ya. Nah, posisi A ini kan posisi pada kondisi kesetimbangan gitu ya. Ini garis yang lurus ini adalah posisi setimbang. Dari atas A ini dari posisi setimbang menuju ke bawah, kemudian ada di titik B. Titik B ini posisinya paling rendah gitu ya, atau amplitudonya paling minimum yang paling bawah. Tapi kondisinya adalah akan menuju titik C, akan ke atas gitu. Nah, kemudian menuju lagi titik setimbang, tapi ketika titik setimbang ini ada energi yang masih merambat ke titik D gitu. Kenapa A dan C ini tidak sefase? Karena ini adalah, kalau ini sama-sama titik setimbang tapi tidak sefase. Kenapa? Karena A-nya itu dia sedang menuju ke bawah gitu, sedangkan C ini ada sedang menuju ke atas gitu. Jadi kalau misalkan kita tinjau secara partikel gitu ya, ini terus kemudian naik ke titik D gitu. Ke titik D ini dia berada pada puncak gelombang atau amplitudenya dia sudah maksimum gitu. Ketika dia sudah maksimum, energinya akan merambat lagi ke bawah gitu menuju titik setimbang gitu kan ya. Ada titik E di sini. Nah, titik E ini kan dari atas tuh ke bawah membawa energi menuju titik setimbang. Posisi E ini turun lagi ke bawah gitu, sehingga yang sama, yang sefase dengan titik A itu adalah titik E karena sama-sama dia pada posisi setimbang tapi arahnya ke bawah gitu. Arahnya ke bawah. Gitu. Jadi A dan E ini juga sama. Artinya yang titik yang sefase itu bisa disebut dengan satu gelombang gitu ya. Satu lembah dan satu bukit. Nah, itu ya, sefase itu satu gelombang. Titik A dan E, titik A dan I juga sama sefase. Terus kemudian B dan F, D dan H lagi gitu ya, atau C dan G. C dan G gitu. Itu namanya sefase. Nah, mana nih jawaban yang betul? A dan B? Bukan. A dan I. Oh, ini betul. Jawabannya itu adalah yang B gitu. A dan I. Kalau B dan E otomatis bukan, karena dia tidak posisinya pada posisi yang sama. Oke, paham ya? Mudah-mudahan paham. Nomor 12 ini kita lanjutkan ke nomor 13, gelombang stasioner. Pada nomor 13 ini materinya gelombang stasioner, yaitu pertanyaannya sebuah batu dilemparkan pada permukaan air sehingga terbentuk gelombang air dengan persamaan Y sama dengan 3 sin 0,4 pt plus 0,2 px dengan Y dan X dalam milimeter dan T dalam sekon gitu. X dalam milimeter, T-nya dalam sekon. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, amplitudo gelombang 3 meter, frekuensi gelombang 2 Hz, panjang gelombang 1 meter, cepat rambat gelombang 2 mm per sekon. Pernyataan yang benar mengenai gelombang permukaan air tersebut adalah, nah, kita ingat dulu rumus untuk menentukan sebuah gelombang. Itu ada persamaannya, ada persamaan umumnya, yaitu Y, persamaan simpangan umum, Y sama dengan plus min A sin omega T plus min Kx gitu ya. Ada kesepakatannya plus nya itu ketika dia A-nya itu adalah amplitudo, ketika plus berarti amplitudonya maksimum, plus ketika min berarti amplitudonya minimum gitu ya. Omega T ini adalah kecepatan sudut gitu ya, kecepatan sudut. Omega kecepatan sudut T plus min, plus itu adalah ketika gelombangnya merambat ke arah kiri gitu kan ya. Kalau negatif gelombangnya merambat ke arah kanan gitu. K itu adalah bilangan gelombang. Nah, yang mana ini dari persamaan ini? Nah, jadi kalau misalkan kita tuliskan kembali, Y sama dengan A sin A, berarti ini adalah amplitudo yang 3 ini sin omega T, berarti ini adalah
0,4 pi ini adalah omega gitu ya, kecepatan sudutnya. Terus K ini adalah bilangan gelombangnya 0,2 gitu. Nah, maka dapat diketahui bahwa amplitudonya itu adalah berapa tadi? 3, satuannya adalah dalam milimeter gitu. Terus kemudian omega T, omeganya kecepatan sudutnya adalah 0, pi. Nah, satuannya rad per sekon. Terus kemudian ini adalah bilangan gelombang yaitu 0,2 pi. Satuannya milimeter. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ini amplitudenya betul salah? Salah ya. Amplitudenya harusnya 3 betul, tapi satuannya harus dalam milimeter gitu. Nah, ini kita bisa coret tuh, ini salah, ada nomor satunya ini salah, ini juga salah gitu. Jadi otomatis nomor 4 betul gitu kan ya cara cepatnya. Kita tinggal cari nomor 2 dan 3 gitu. Nomor 3 ini otomatis salah ini. Karena tidak ada, tinggal 2 dan 4. 2 dan 4 berarti ini nomor 3 otomatis salah. Kita menentukan nomor 2 gitu. Nomor 2 itu apa? Frekuensi. Nah, frekuensi gelombang itu apa? Frekuensi gelombang itu rumusnya omega dibagi dengan 2 pi. Omeganya itu kecepatan sudutnya itu adalah tadi diketahui berapa nih? 0,4 pi dibagi dengan 2 pi. Pi-nya dicoret gitu. 0,4 dibagi 2 sama dengan 0,2 Hz. Nah, sedangkan di sini frekuensinya yang dari pernyataan ini adalah 2 Hz. Berarti ini adalah salah. Nah, yang betul adalah nomor 4 saja. Ini juga salah. Nomor 2 salah. 2 dan 4 salah. Nah, itu cara cepatnya. Terus kemudian kita buktikan saja ya. Panjang gelombangnya kenapa salah ya? Kita buktikan. Rumusnya panjang gelombang itu 2 pi per K. 2 pi-nya itu K-nya itu panjang bilangan gelombang ya. Bilangan gelombangnya kan ini sudah diketahui nih. 0,2 pi. Berarti 2 pi dibagi 0,2 pi. Pi-nya coret. 2 dibagi 0,2 sama dengan 10 mm. Sedangkan di sini 1 meter. Jadi otomatis salah. Terus untuk membuktikan yang terakhirnya itu ya adalah cepat rambat gelombang. Cepat rambat itu rumusnya adalah pi sama dengan lambda dikali dengan frekuensi gitu. Cepat rambat gelombang sama dengan panjang gelombang dikali dengan frekuensi. Panjang gelombangnya ini sudah 10 mm. Frekuensinya 0,2 Hz sama dengan 2 mm per sekon. Betul. Ini betul ya. Jadi yang betul itu adalah cepat rambat gelombang sebesar 2 mm per sekon. Jawabannya itu adalah yang D gitu. Paham ya? Oke. Lanjut ke nomor 14 gitu. Nomor 14 itu materinya tentang gelombang cahaya. Gelombang cahaya. Jadi di sini ada sebuah sumber cahaya monokromatik. Mono artinya satu berarti ya, dengan panjang gelombang 600 nanometer. 600 nanometer. Dilewatkan pada celah ganda sehingga menghasilkan pola interferensi pada layar yang berada 2 meter dari celah. Apabila sumber cahaya diganti dengan sumber cahaya lain dengan panjang gelombang 450 nanometer, pernyataan yang benar berikut ini adalah, nah di sini ada 2 panjang gelombang, awalnya 600, akhirnya 450 nanometer. Berarti panjang gelombang yang kedua ini adalah dari mana nih? Dapat 3/4. Jadi 3/4 itu 450 nanometer gitu ya. Dibagi dengan 600 gitu. Berarti panjang gelombang yang kedua itu adalah 3/4 kalinya panjang gelombang yang pertama gini. Ini kan dibagi berapa? 150 ya. 150. Bawahnya juga dibagi 150 gitu. Nah. Kemudian,
450 dibagi 600 gitu kan ya. Terus kemudian jarak antara pola terang itu dapat diketahui melalui persamaan berikut. Nah gitu, persamaan panjang gelombang itu dy per L ya, dy per L, atau saya bilang dilan ini dy per L kali N gitu ya, N dilan ya. Berarti kalau yang ditanyakan y itu sama dengan lambda panjang gelombang dikali L dibagi dengan D gitu ya. Pada soal jarak antar celah dan jarak celah dengan layar tidak berubah, maka jarak antar pola terang hanya bergantung pada panjang gelombang yang digunakan. Berarti ini adalah jarak antar pola terang, yaitu kan ya, yaitu adalah jarak antar pola terang itu berbanding lurus dengan panjang gelombang gitu. Jadi ini yang digunakan. Nah, jarak antar celah itu D ya, D, dan jarak antar celah dengan layar itu L, itu tidak berubah karena sama ya, sama, sehingga kita cukup membandingkan Y dengan panjang gelombangnya saja. Ketika sumber cahayanya itu dirubah, jarak antar polanya menjadi itu bisa menjadi Y1 dibagi dengan Y2 gitu. Kita bandingkan itu sama dengan panjang gelombang 1 per panjang gelombang kedua gitu, sehingga Y1-nya itu adalah panjang gelombang pertama, Y2-nya itu ini udah ketahuan, Y2-nya itu adalah lambda kedua, di mana lambda keduanya itu adalah 3/4 lambda 1. Berarti ini tinggal dibagi gitu. Berarti panjang gelombang jarak antar pola terangnya itu artinya 3/4 kali jarak antar pola yang pertama gitu. Mana yang jawaban yang betul itu adalah yang D gitu ya. Jarak antar pola terang pada layar itu menjadi 3/4 kali semula gitu ya. Jadi sini jarak antar pola pada layar tidak akan berubah, salah. Jarak antar pola terang menjadi 1/4 salah, jadi setengah kali salah, jadi 4/3 kali salah gitu. Jadi yang betul itu adalah jarak antar pola terangnya itu menjadi 3/4 kali semula gitu ya. Itu nomor 14. Sekarang yang terakhir, nomor 15. Dimana nomor 15 itu tentang listrik dinamis. Listrik dinamis ini sudah mulai masuk ke kelas 12 gitu. Ya, listrik di sini ada sebuah rangkaian. Perhatikan gambar berikut ini. Ada sebuah rangkaian, ada 3 buah hambatan ya, masing-masing terdiri dari 6 ohm, 5 ohm dan 4 ohm. Terus kemudian ada 2 buah sumber tegangan atau GGL ya, 16 volt dan 8 volt. Apabila masing-masing sumber tegangan memiliki hambatan 0,5 ohm, besar tegangan jepit AB ini A, besar tegangan pada titik A dan B ini berapa gitu ya. Nah, kita gunakan hukum 2 Kirchhoff. Nah, jika diambil loop yang arahnya berlawanan arah dengan jarum jam, berarti ini ada loop di sini gitu. Arahnya, loop ini kita tentukan sendiri ya. Saya pengennya di sini yang berlawanan arah dengan jarum jam. Maka kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah, ya ini kan rumusnya ya, jumlah GGL ditambah dengan jumlah kuat arus listrik dikali dengan hambatan itu harus sama dengan 0. Itu rumus hukum 2 Kirchhoff. Nah, maka dapat disimpulkan ini kan jumlah GGL nih. GGL-nya ada berapa? Ada 2, yaitu 16 dan 8 volt gitu. Nah, kita mulai dari sini kan. 16 GGL-nya berarti GGL 1 itu adalah ketemunya negatif gitu ya. Terus kemudian ke sini lagi GGL 2 gitu ya. GGL 2 ketemunya juga negatif. Nah, min 8, terus kemudian ketemu lagi nih hambatan pertama. Hambatan pertama itu
6 ohm. Ketika ketemu hambatan pertama, otomatis di sini ada arus, kuat arus ya. Nah, kuat arusnya ini berlawanan arah dengan jarum jam, maka kuat arusnya bernilai positif gitu. Nah, itu sudah dibahas pada materinya ya. Nah, jadi di sini ini adalah GGL1 gitu ya. GGL1 negatif 16, terus kemudian ditambah 0,5 ohm. Dari mana 0,5 ohm? Di sini ada keterangan memiliki hambatan dalam. Jadi masing-masing sumber tegangan itu memiliki hambatan dalam. Di sini ada hambatan dalamnya 0,5 ohm gitu. Ada hambatan dalamnya. Nah, gitu ya. Kali kuat arusnya dikurangi ketemu GGL2 gitu. Ini GGL2 itu 8. Ada hambatan dalamnya juga, ditambah 0,5 kali I. Terus ditambah 6I gitu ya. Ditambah 6I, 6 itu 6 ohm gitu ya. Terus kemudian arusnya ke sini ketemu lagi 5 ohm di sini ya. Ini ada R1. Ini R1. Terus kemudian ini ada R2. Terus kemudian ada R3 4 di sini ya. Ada 4 kuat arus, 4 ohm hambatannya. Itu sama dengan 0. Terus kemudian setelah dikali-kali, ini kan 16 dikurangi 8. 16 dikurangi 8 jadi min 24 gitu ya. Terus yang ada I-nya ditambahkan semua berapa? 6 tambah 4 10, 10 tambah 5 15, 15 tambah 0,5 tambah 0,5 berarti 16I gitu ya. 16I GGL-nya pindah ruas jadi 24, berarti jadi 16I sama dengan 24. Berarti kuat arusnya itu adalah I-nya sama dengan 1,5 ampere. Nah, ini kita sudah ketemu tuh kuat arusnya, yaitu 1,5 ampere. Sekarang kita tinggal mencari hambatan dalam. Mencari besar tegangan jepit gitu ya. Dengan arah arus berlawanan jarum jam, dengan demikian besar tegangan jepit A dan B itu adalah gini rumusnya. Tegangan jepit antara A dan B itu sama dengan GGL1 ditambah dengan GGL2 dikurangi kuat arus dikali dengan R. Ya. GGL1-nya itu kan udah ketemu 16. GGL2-nya adalah 8. Kuat arusnya ini 1,5. R-nya adalah hambatan yang ada di sini 6 ohm, terus kemudian 0,5. Di sini juga ada hambatan dalamnya gitu ya, 0,5 juga. Nah, jadi sehingga GGL1-nya Bapak ulangi 16, GGL2-nya adalah 8, kuat arusnya adalah ini 1,5, R-nya itu dari mana? Dari 6 ohm, 6 ohm itu dari sini, terus 0,5 tambah 0,5 itu dari hambatan dalam yang masing-masing GGL-nya. Gitu kan ada hambatannya. Nah, jadi sehingga setelah dijumlahkan, setelah dihitung, hasilnya adalah tegangan jepit untuk A dan B itu adalah 13,5 volt gitu. Jadi jawabannya itu adalah yang B. Oke ya. Ya, cukup sekian. Mudah-mudahan dapat dipahami video ini. Kalau belum paham kamu putar terus, ulangi, dan masih belum paham bisa tanyakan di kolom komentar. Terima kasih, tetap semangat. Mudah-mudahan ujian madrasahnya mendapatkan nilai yang terbaik, bagus. Kalau bisa 100 semuanya. Terima kasih, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.